satu hal yang mampu menenangkan hati kita di dalam menjalani berbagai ujian dan cobaan. Karena akhir-akhir ini yang saya lihat banyak di antara kita yang hatinya dipenuhi dengan ketidaktenangan. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Hatinya dipenuhi dengan berbagai gejolak batin. Resah, gelisah. Makanya sholat juga tidak tenang. Makan dan minum pun tidak tenang. Ya betul Bapak Ibu. Ya, banyak sekali ujian dan cobaan di dalam hidup. Ya Bapak Ibu ya. Lalu obatnya apa kata Rasulullah ketika kita menghadapi ujian, cobaan di dalam hidup kita? Entah itu dalam masalah berkeluarga, menghadapi suami atau istri, ya, menghadapi anak, menghadapi tetangga, ya, atau masalah di dalam pekerjaan kita, bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Lalu Rasulullah memberikan obatnya apa, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Masih. Obatnya ialah li zikri, ya, zikir. Nah, karena Bapak Ibu sudah belajar ya di majelis ini dan sudah kita tanamkan ya zikir kalimatut thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid ya. Maka seharusnya kita mempelajari dengan baik bab tentang zikir ini karena sudah ditanamkan di dalam kalbu kita. Seperti kiasnya kita ini belajar di sini, pulang diberikan bibitnya, bibit zikirnya. Setelah dibawa pulang, lalu bagaimana kita merawat bibit ini tadi? Apakah mempersiapkan tanahnya, dicanggul dulu, diberi pupuk dulu supaya tanaman yang kita tanam tadi, benihnya bisa tumbuh subur ya. Nah, seperti itu. Karena yaitu tadi saya lihat kok gejolak batin kita ini gonjang-ganjing, banyak masalah ya. Sholat tidak mampu menenangkan hati, zikir tidak mampu merasakan nikmat di dalam zikir itu sendiri. Ada yang merasakan nikmat ya Bapak Ibu? Kalau majelis di sini semua nikmat, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah nikmat, berarti Allah menanamkan rasa tenang di dalam hati. Ya. Kalau sudah Allah menanamkan rasa tenang di dalam hati, maka dikatakanlah orang-orang seperti ini termasuk di dalam kaum mufaridun, orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena di dalam 24 jamnya dia digolongkan orang yang mampu mengingat Allah di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, di dalam keadaan berbaring. Itulah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita setiap hari. Nah, ya. Maka sudah diajarkan, sudah ditalkinkan zikirnya. Setelah sholat, zikir zahar. Ya, zikir zahar itu zikir yang dilafazkan melalui bibir kita. Dari pusar tempat awalnya. La ilaha. Nah, di dada sebelah kanan. Dari pusar la ilaha
illa di ubun, lalu hujamkan ke dalam dihujamkan Bapak Ibu, Allah, dihujamkan sampai kolbu kita bergetar. Nah, kalau belum bergetar, belum mampu merontokkan yang namanya penyakit batin kita. Maka ketika kita berhasil di dalam zikir, salah satu tandanya maka penyakit hati itu akan berguguran. Penyakit hati apa Bapak Ibu? Banyak sekali. Di antaranya bisa iri, dengki, iri, dengki, gibah, namimah, khianat, takabur, sombong, bakil. Banyak sekali kalau kita sebutkan. Maka Allah menyatakan, ketika engkau tidak menjikirkan kolbumu, maka akan aku tambah penyakit hati yang ada di dalam hatimu. Berarti kalau di dalam sehari kita lupa zikir, maka akan ditambah. Kalau ditambah, nanti sholatnya bisa mi'raj kepada Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena menghadap Tuhan harus bersih dan suci. Zahirnya wudhu, batinnya juga harus dibasuh dengan zikir. Maka terlepas dari najis zahir dan najis batin.